Indonesia sedang memasuki fase baru dalam kekuatan udara militernya. Tanpa banyak sorotan publik, tanpa banyak pernyataan dramatis, 3 zat tempur paling modern di dunia bersiap mendekati langit Nusantara. Ini bukan sekedar pembelian alutsista, ini adalah perubahan kapabilitas. Pertanyaannya, zat apa saja dan seberapa berbahaya kekuatan barunya? Saya 3-in-1 History, dan seperti biasa, ini adalah pembahasan militer. Pertengahan tahun 2026 diproyeksikan menjadi titik penting bagi modernisasi kekuatan udara Indonesia. Fokusnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada kualitas. Indonesia secara bertahap akan menerima dan mengoperasikan jet tempur generasi terbaru yang membawa teknologi radar lebih kuat, sensor lebih tajam, dan kemampuan tempur yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Yang menarik, zat-jet ini bukan hanya alat tempur, tetapi alat strategi. Mari kita bahas satu persatu. Jet pertama adalah Rafale, diproduksi oleh Dassault Aviation dari Prancis. Rafale dikenal sebagai salah satu zat tempur paling fleksibel di dunia saat ini. Namun yang membuat Rafale istimewa adalah sistem sensornya. Radar AESA-nya mampu mendeteksi target hingga lebih dari 200 km, bahkan tanpa diketahui lawan. Artinya, Rafale bisa melihat lebih dulu dan menyerang lebih dulu. Di balik itu, Rafale juga memiliki kemampuan multi-role sejati. Ia bisa menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, pemintaian, hingga serangan maritim, semua dalam satu platform. Ini memberikan fleksibilitas besar bagi Indonesia, terutama di wilayah laut luas seperti Natuna. Jet kedua adalah KF-21 Boramae. Ini adalah zat tempur generasi baru, hasil pengembangan Korea Aerospace Industries dengan Indonesia sebagai bagian dari program pengembangannya. Yang membuat KF-21 sangat penting adalah desainnya yang semistal. Artinya, radar musuh akan lebih sulit mendeteksinya. Namun, keunggulan terbesar KF-21 ada pada sistem digitalnya. Jet ini dirancang untuk perang modern berbasis jaringan dan mampu bertukar data dengan jet lain secara real-time. Ini menciptakan apa yang disebut network-centric warfare, di mana setiap jet bukan hanya bertempur sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem tempur terpadu. Jet ketiga, mungkin yang paling ditakuti, F-15EX Eagle II, diproduksi oleh Boeing. Jet ini adalah versi paling modern dari keluarga F-15 legendaris. Namun, ini bukan sekedar upgrade, ini adalah transformasi total. F-15 mampu membawa lebih dari 13 ton senjata. Ini menjadikannya salah satu jet dengan daya angkut terbesar di dunia. Yang menarik, jet ini bisa membawa hingga 22 rudal udara ke udara sekaligus. Artinya, satu jet saja bisa mengendalikan wilayah udara yang sangat luas. Ditambah lagi radar AA generasi terbaru, membuatnya mampu melacak banyak target sekaligus. Ini memberi Indonesia kemampuan pertahanan udara yang jauh lebih kuat. Masuknya Rafale KF-21 dan F-15 bukan sekedar penambahan jet tempur. Ini adalah perubahan struktur kekuatan udara Indonesia dari kekuatan regional menuju kekuatan dengan teknologi kelas dunia. Namun yang lebih penting, kekuatan ini bukan hanya soal perang, ini adalah soal deterse, kemampuan untuk mencegah konflik bahkan sebelum konflik itu terjadi. Karena dalam dunia militer modern, kekuatan terbesar bukan yang paling sering digunakan, tetapi yang paling diperhitungkan.